institusi, serta daya saing daerah. Waktu menjawab 3 menit, kami persilahkan. Sehingga ke depan apabila kami dengan Pak Hendi Dari media mana? Baik, selamat malam Pak Andika dan Pak Hendi. Saya Made Dinda dari Berita Jateng.tv. Saya ingin bertanya pada Pak Hendi. Yang pertama kan tadi waktu segmen 2 kalau tidak salah Pak Lutfi sempat salah menyebut nama cawagupnya sebagai nama Pak Hendi ya. Itu tanggapan Pak Hendi bagaimana? Dan yang kedua, tadi sewaktu segmen tanya jawab dengan Gus Yassin, Pak Hendi sempat menyatakan kalau TPP atau tambahan penghasilan pegawai waktu Pak Hendi menjabat sebagai wali kota di Pemkot Semarang itu lebih tinggi yang menyebabkan banyak ASN Pemprov yang ingin pindah ke Pemkot Semarang. Itu mungkin apakah ketika nanti Pak Andika Perkasa dan Pak Hendrar Prihadi terpilih nantinya akan ada peningkatan TPP di ASN Pemprov Jateng sendiri? Terima kasih. Izin Pak Andika, Pak Dinda dan semuanya, kalau yang Pak Lutfi keliru jawab ya menurut saya manusiawi lah, mungkin beliau terlalu under pressure gitu ya. Tadi nanti mungkin ditanyakan Pak Lutfi aja. Tapi yang mengenai kenaikan TPP, saya bicara fakta bahwa di awal-awal 2013 itu yang mengajukan pindah ke Pemprov banyak sekali ya. Saya tanya apa alasannya? Karena di Pemprov TPP-nya lebih tinggi. Nah itulah yang kemudian saya berpikir, oke, kalau gitu ini bisa disinergikan dengan target kami, gimana mereka bisa kemudian bekerja secara sesuai aturan, tidak ada pungli, tidak ada korupsi, dan salah satu hal yang kami lakukan di awal adalah menaikkan penghasilan mereka. Nah, tapi kalau nanti kita jadi Allah beri ridho, Pak Andika dan saya ada di provinsi, kita akan lihat sisi keuangan dulu. Menurut saya, kalau sisi keuangan memungkinkan, kami akan sampaikan bahwa Pak Andika memang penting untuk bisa memacu mereka kerja keras, tanpa pungli, tanpa kemudian mereka berpikir negatif terkait dengan hal-hal yang dijalani setiap hari, ya kesejahteraannya harus dilengkapi dulu. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, silahkan. Mohon izin Mbak Andika, saya Bayu dari MTC Media Yogyakarta. Jadi pertanyaan saya mengenai pelayanan publik Pak. Tadi sempat Bapak sebutkan bahwa nantinya akan membuat tool-tool baru untuk mendukung pelayanan publik. Dan tadi juga sudah menyinggung mengenai tool yang sudah dibuat oleh Pak Ganjar, Lapor Gub. Lalu sebenarnya apakah nanti tool seperti apa yang akan Bapak buat atau pelayanan seperti apa untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien? Karena dari kebiasaan bahkan Pak Jokowi sudah bilang setiap pemerintahan daerah yang baru pasti membuat aplikasi baru. Dan itu justru dianggap pemborosan dana dan justru tidak efisien. Jadi sebenarnya nanti apakah tool seperti apa yang akan mendukung pelayanan publik tersebut? Terima kasih Pak. Itu betul sekali, karena membuat satu database dengan seluruh perangkatnya itu akan membutuhkan anggaran. Kita sudah punya, hanya memang tidak lagi aktif sejak kalau tidak salah September 2023. Jadi kita melanjutkan dan kemudian menyempurnakan dalam hal apa? Banyak. Karena salah satunya adalah cyber security, itu perlu kita tingkatkan. Juga misalnya akses dari masyarakat sendiri kita juga bisa. Begitu banyak detail yang sebenarnya bisa diperbaiki tanpa memperbarui semuanya, tapi disempurnakan itu harus. Nah, itulah yang menurut saya perlu kita lakukan dan akan kami lakukan apabila kami diberikan amanah. Terima kasih Bapak Andika dan Bapak Hendi. Dan cukup rekan-rekan media, silakan Bapak untuk dapat melanjutkan langkah. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Nah, teman-teman, di video kali ini kita membahas mengenai calon gubernur di Jawa Tengah
Dan ini salah satu momen yang kita pertontonkan ketika Andika Perkasa debat dengan Luffy. Tentunya sangat menarik dan kita bisa lihat dan kita bisa menilai siapa yang benar-benar menguasai materi dan siapa yang tidak menguasai materi. Kalau kita lihat dari Luffy, bahwasannya dia memiliki contekan yang sangat banyak dan banyak ragam komentar terhadap Luffy, bahwasannya tidak menguasai. Betapa malunya seorang Luffy ketika melihat contekan begitu banyak. Nah, tentunya Bapak Luffy ini adalah calon gubernur Jawa Tengah yang terang-terangan bahwasannya Pak Jokowi mendukung beliau. Tentunya teman-teman juga sudah melihat video hal tersebut, apa benar atau tidaknya. Nah, kita bisa menilai ketika Pak Jokowi mendukung bukan berarti masyarakat berpengaruh terhadap dukungan Pak Jokowi. Mungkin berpengaruh tetapi tidak 100%. Bahwasannya sarang Jawa Tengah adalah yang dimiliki oleh Partai PDIP yang dipimpin oleh Ibu Megawati. Apakah melihat keyakinan atau pernyataan dari Luffy tersebut masyarakat akan memilih beliau? Itu adalah salah satu pertimbangan ketika masyarakat melihat rekam jejak dari seorang Joko Widodo. Pak Jokowi dulunya memang saat itu mendukung Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto dalam Pilpres di 2024. Betapa blundernya kita bisa lihat. Tetapi bukan kita lupakan kinerja Pak Jokowi, tetapi kita lihat tindakannya seakan-akan memihak, seakan-akan dia ketakutan ketika habis masa jabatannya. Tentunya kita bisa lihat masa jabatan Pak Jokowi sudah berakhir, bahwasanya dia sudah melakukan kampanye, bahkan terang-terangan mendukung Luffy, bahkan terang-terangan mendukung Ridwan Kamil. Ini adalah salah satu saksi sejarah ketika kita melihat berperannya seorang Ibu Megawati sebagai ketua Partai PDIP, bahwasanya Luffy juga mendapat dukungan dari Prabowo Subianto sebagai Partai Gerindra. Itu secara terang-terangan. Makanya juga banyak pengamat politik berpandangan seharusnya seorang presiden tidak boleh mendukung. Tetapi tidak tahu apakah itu benar atau tidaknya. Teman-teman juga sudah melihat video yang beredar di media sosial yang saat ini banyak diperbincangkan, banyak dikomentari oleh masyarakat bahwasanya itu tidak fair, bahkan tidak sah. Dengan keyakinan Luffy, dukungan dari Jokowi, dukungan dari Prabowo Subianto, itu akan berpengaruh bahwasannya masyarakat akan sadar ketika mereka melihat rekam jejak Jokowi, melihat rekam jejak Prabowo Subianto yang kini sudah terpilih menjadi presiden, yang menjadi pemimpin, menjadi kepala negara. Ya, sah-sah saja. Tetapi saat ini Andika Perkasa yang kita ketahui adalah Panglima TNI atau mantan TNI, tentunya beliau tidak bisa diragukan lagi bahwasanya integritas dan pencerahannya dan program-programnya sudah jelas bahwasanya dia menguasai materi. Beda lagi dengan Luffy, kita bisa lihat bahkan dia juga salah menyebut wakilnya Hendy, padahal tidak Hendy. Kita bisa lihat betapa groginya ketika melihat perdebatan itu. Kita bisa lihat bahwasannya perdebatan itulah kita bisa menilai siapa benar-benar menguasai dan siapa tidak menguasai materi. Ketika kita tidak bisa menguasai materi kita sendiri, bagaimana kita memimpin kota Jawa Tengah atau gubernur atau masyarakat Jawa Tengah? Itu adalah salah satu penilaian dari masyarakat terhadap Luffy. Ya, menurut saya sih sah-sah saja apakah itu benar atau tidaknya. Tetapi kita bisa lihat benar apa yang terjadi saat ini adalah salah satu momen yang harus kita gali, karena kita harus tidak perlu dengan pemimpin yang haus kekuasaan. Seakan-akan masyarakat akan menilai Luffy haus kekuasaan karena Prabowo Jokowi mendukung beliau. Itu akan dampak atau pemikiran masyarakat terhadap Luffy yang seharusnya masyarakat mendukung dia. Tetapi ketika ada dukungan-dukungan, masyarakat akan berpikir
oh berarti dia ini hanya haus kekuasaan. Beda lagi kan, beda tanggapan. Saya tidak memastikan, tetapi mungkin banyak masyarakat juga mengira seperti itu. Teman-teman, kalau kita lihat memang perdebatan-perdebatan yang terjadi saat ini, perdebatan antara Andika Perkasa dan Lupi, tentunya mereka berdebat tentang program-program mereka yang memang harus menjaterakan masyarakat Jawa Tengah. Kita bisa lihat, saya sendiri juga mengakui bahwasannya ketegasan dari Andika Perkasa tidak bisa diragukan lagi bahwasannya beliau adalah memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat kreatif. Kita bisa lihat rekam jejak dia sebagai mantan Panglima TNI, bahwasannya ribuan atau jutaan TNI bisa dipimpin, apalagi masyarakat Jawa Tengah. Kini saksi sejarah perperangan antara Ibu Megawati dan Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Megawati yang memiliki pemikiran yang politikus yang sangat tua, yang legend, tentunya dia memiliki sikap yang tenang dan tidak terburu-buru. Saya yakin dengan hasil elektabilitas dari Andika Perkasa bahwasannya beliau akan menang di Pilgub di Jawa Tengah. Itu tentunya kita bisa lihat, tetapi itu kembali lagi kepada masyarakat Jawa Tengah. Saran saya, pilihlah pemimpin yang benar-benar memimpin, bukan hanya haus kekuasaan. Pilih pemimpin untuk memikirkan masyarakatnya, bukan hanya pangkat atau haus jabatan. Ketika kita memilih pemimpin yang tepat, begitu sejahteranya kita nanti dipimpin. Tetapi ketika kita salah memilih pemimpin, maka nikmatilah pemimpin yang seperti itu. Teman-teman, ini adalah salah satu momen kita memilih pemimpin. Tentunya kita jangan disuap dengan uang. Karena ketika kita salah memilih pemimpin, apakah berguna uang 200.000 atau 300.000? Banyak di luar sana dengan serangan pajar. Jangan terima tenggelam. Pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nurani kalian. Dengan salam NKRI, dengan persatuan Indonesia. Bagaimana kita mewujudkan pemimpin yang benar-benar memimpin dan memiliki pemikiran yang integritas yang tinggi dan tidak buruk rekam jejaknya. Teman-teman, sekian video ini. Jika ada pertanyaan teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, Som KTP melaporkan.